Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dima Hardika, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan KKN saya selama di Jalan Rawabening, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berkonstitusi di tengah-tengah masyarakat. KKN dari Plus ini terdiri dari beberapa program kegiatan yang telah ditetapkan oleh LPPM. Mahasiswa diperkenankan untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk melakukan proses belajar mengajar serta melakukan kegiatan sosial atau lapangan. Terdapat 5 bidang kegiatan KKN dari Plus 2021 yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yaitu kegiatan yang bersifat virtual dan kegiatan sosial terkait keilmuan prodi atau lapangan. Adalah bidang kebudayaan COVID-19 atau recovery pasca wabah new normal, relasi agama dan kesehatan, moderasi beragama, pendidikan dan dakwah keagamaan, serta kegiatan sosial lainnya yang terkait dengan keilmuan prodi. Selanjutnya, tujuan dan sasaran kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jalan Rawabening RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Yang kedua, sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 atau recovery pasca wabah new normal di lingkungan Jalan Rawabening. Yang ketiga, sebagai bentuk ajaran dalam agama Islam untuk mengutamakan kebersihan dan mengamalkan kebiasaan bersih mencuci tangan. Yang keempat, membentuk dan memberikan kesadaran kepada warga di lingkungan Jalan Rawabening RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pengecekan tekanan darah secara gratis berdasarkan relasi agama dan kesehatan. Selanjutnya, yang kelima, mewujudkan toleransi antar umat beragama dan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat luas secara online sebagai pengguna sosial media. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengetahuan keagamaan pada bidang pendidikan dan dakwah keagamaan kepada masyarakat luas secara online sebagai pengguna sosial media. Selanjutnya yang ketujuh, mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan anak-anak dalam pemanfaatan teknologi tepat guna pada bidang kegiatan sosial terkait dengan keilmuan prodi. Yang kedelapan, memenuhi persyaratan tugas mata kuliah KKN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Yang kesembilan, menerapkan serta memberikan ilmu bermanfaat yang telah didapat kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan KKN yang ada di Jalan Rawabening RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Kemudian permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya fasilitas untuk melaksanakan kegiatan berbasis online. Salah satu program kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak universitas adalah kegiatan secara online atau virtual. Dengan hal ini, mahasiswa mengalami cukup kendala pada keterbatasan kuota dan kekuatan sinyal dalam menjalankan program yang penting ini. Kedua, terbatasnya kemampuan teknis, banyaknya usulan dari pihak RW setempat dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan lapangan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena hal ini cukup membatasi kami untuk melakukan kegiatan karena keterbatasan waktu dan yang lainnya. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama itu bidang kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19. Yang pertama, saya melakukan kegiatan pembagian masker. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021, tepat seminggu setelah pelepasan KKN DR Plus 2021 di UIN Suska Riau. Tujuan diadakannya kegiatan ini karena banyaknya masyarakat yang berkumpul dan saling berinteraksi. Maka dengan hal ini mahasiswa perlu membantu mengurangi penyebaran virus serta menerapkan prokes berdasarkan anjuran pemerintah RI dengan membagikan masker gratis ke tempat keramaian
sekaligus untuk memberi kesadaran serta pemahaman akan pentingnya memakai masker. Kegiatan masker medis ini dibagikan ke seluruh Jalan Robening hingga Jalan Soekarno-Hatta yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian, pemberian pelayanan pengecekan tensi. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa bulan setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, mengingat selepas menjalankan perayaan tersebut, banyak warga yang mengkonsumsi daging sapi kurban. Kegiatan ini ditujukan kepada warga yang berminat saja di sekitar Jalan Robening, RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, untuk dilakukan pengecekan tekanan darah secara gratis. Adapun tujuan pengecekan tensi ini adalah sebagai upaya untuk dapat mengetahui tekanan darah masyarakat sesuai mengkonsumsi daging kurban yang tinggi akan kalori serta bertujuan untuk mengkontrol tekanan darah masyarakat sebab tekanan darah merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus selalu menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit lainnya. Kemudian di bidang relasi agama dan kesehatan, saya melakukan kegiatan secara online, yaitu konten kreatif mengenai flyer tentang etika bersin yang benar dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita ketahui bahwa begitu banyaknya manfaat mengamalkan kesehatan, salah satunya dengan etika bersin. Manfaatnya dapat kita lihat baik pada bidang kesehatan maupun dalam bidang agama. Dengan adanya flyer ini diharapkan kita semakin rutin menjaga etika kebersihan dan kebersihan lainnya. Flyer ini dibagikan di Instagram dan mendapatkan respon positif dari viewer. Postingan flyer telah mendapatkan like sebanyak 129 kali dan 4 komentar. Selanjutnya yang ketiga, bidang moderasi beragama. Di sini saya juga melakukan kegiatan konten kreatif, yaitu membuat flyer dan meme tentang ajakan memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Tujuannya ialah sebagai ajakan memperingati serta menyambut atau merayakan Tahun Baru Islam umat muslim dan sebagai bentuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam bermoderasi agama, Islam mengajarkan kita untuk menganut agama kepercayaan masing-masing serta bertoleransi terhadap sesama muslim maupun kepada pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Adapun bentuk ide menarik lainnya, saya membuat sebuah meme tentang ajakan Tahun Baru Islam. Meme ini dibuat dengan sekreatif mungkin agar pembaca menarik untuk melihat dan membacanya. Tujuan saya membuat meme ini ialah mengajak masyarakat pengguna sosial media agar mengingat kembali momen Tahun Baru Islam serta memperingati sebagaimana semangatnya perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian melahirkan agama Islam. Meme ini juga berkaitan dengan flyer, sebab selain meme dan flyer bertujuan untuk mengajak merayakan Tahun Baru Islam tentunya untuk mengingatkan kembali akan pentingnya tahun lahirnya Islam, yaitu Tahun Baru Islam. Postingan flyer telah mendapat like sebanyak 115 kali dan komentar sebanyak 2 orang, dan postingan meme telah mendapat like 112 kali. Selanjutnya, yang keempat, bidang pendidikan dan dakwah keagamaan. Yang pertama, saya melakukan kegiatan maghrib mengaji di Masjid Al-Khairat RT 07. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini ialah untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak Masjid Al-Khairat dalam bidang keagamaan melalui dakwah dan kajian surah. Kegiatan ini dimulai sejak 16 Juli hingga menjelang 1 Muharram, tepatnya 10 Agustus 2021, dan diharapkan dapat meningkatkan keimanan kita serta dapat berbagi ilmu-ilmu agama yang telah diperoleh kepada orang lain. Sebab dengan berbagi ilmu akan menambah pahala kita karena memberikan manfaat kepada orang lain. Kegiatan ini juga telah dipublikasikan atau diunggah melalui platform situs berita media lokal dan mendapatkan respon positif dari penonton. Postingan berita ini mendapatkan 80
viewer, sehingga dengan begitu manfaatnya dapat disebarkan secara luas dan juga wawasan mengenai seputar keagamaan menjadi lebih meningkat serta dapat memperkuat iman. Kemudian yang terakhir, bidang kegiatan sosial terkait keilmuan prodi. Di sini saya melakukan kegiatan membagikan bagaimana tips mengatasi berita hoaks. Pada bidang kegiatan sosial terkait dengan keilmuan prodi dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, saya mengadakan kegiatan sosial dengan cara mengatasi berita hoaks kepada remaja di Jalan Robening RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru bagi generasi milenial khususnya remaja, untuk memberikan pengetahuan serta menangkal banyaknya berita hoaks di zaman sekarang. Hal tersebut guna untuk mengurangi adanya kepercayaan pembaca terhadap berita hanya dengan membaca satu media saja. Kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari remaja warga RT 7 yang mendapat pengetahuan baru. Diharapkan dengan adanya sosialisasi cara mengatasi berita hoaks ini, remaja dapat memanfaatkan teknologi dengan tepat guna. Mereka dapat menyaring berita terlebih dahulu sebelum disaring. Nah, terakhir kesimpulan. KKN DR Plus dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 sampai 20 Agustus 2021 di Jalan Robening RW 10, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru Riau. Dan pada akhirnya kegiatan KKN DR Plus telah selesai dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan KKN telah berjalan dengan baik dan lancar. Sekian penjelasan kegiatan KKN saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.